Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini dengan saya M. Mustamik Sunaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DSS atau Decision Support System, dan fokus pada DSS yang akan saya bahas adalah Diagnosis Respiratory Distress Syndrome. Sebagai problem relational RDS atau Respiratory Distress Syndrome, hal ini cukup penting untuk dibahas karena ini merupakan kondisi medis serius yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau bayi prematur, sehingga dibutuhkan diagnosis yang cepat dan akurat untuk memberikan perawatan yang tepat dan mencegah komplikasi. Berbagai tantangan dihadapi oleh tenaga medis dalam proses diagnosis RDS, diantaranya adalah variasi gejala, kompleksitas riwayat penyakit medis, dan juga akhir-akhir ini meningkatnya jumlah pasien yang prematur, sehingga dibutuhkan sistem yang dapat membantu tenaga medis dalam melakukan diagnosis secara efektif. Gambaran global di dunia saat ini, di Perancis misalnya, terdapat 18,5% kasus RDS yang menyebabkan kematian. Bahkan di Cina, sampai 20,5% bayi dengan RDS yang berakhir pada kematian. Maka hal ini menjadi hal yang sangat cukup penting dengan berbagai statement masalah yang disampaikan. Di antaranya adalah variabilitas diagnosis, pengalaman tenaga medis, kurangnya protokol yang terstandarisasi, dan juga keterbatasan waktu. Karena dalam kondisi emergensi, kasus RDS membutuhkan penanganan yang segera. Sehingga tujuan dengan dibuatnya Decision Support System yaitu menyediakan panduan diagnostik yang konsisten berdasarkan data medis yang relevan, kemudian mengurangi variabilitas diagnosis dengan memberikan rekomendasi yang berbobot, kemudian mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga mengurangi waktu terjadinya komplikasi. Dan tentunya hal ini akan membantu tenaga medis, terutama yang kurang berpengalaman, dengan memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis data. Manfaat dari Decision Support System pada kasus RDS diantaranya adalah meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pengambilan keputusan, standarisasi proses diagnosis, mendukung tenaga medis yang kurang berpengalaman sampai ke pembuatan dasar untuk pengembangan program lebih lanjut. Ini adalah mind map yang menggambarkan bagaimana respiratory distress syndrome ini dibentuk. Mulai dari awal, skema atas adalah skema klinis berdasarkan pedoman panduan dari WHO maupun dari Kemenkes, dan yang bawah skema mengenai klaim yang berkaitan dengan era JKN saat ini. Dan fokus kita adalah pada area klinis yang terdiri dari input, proses, output, feedback, dan user. Input dibentuk melalui anamnesis, dan X-ray torak. Anamnesis terdiri dari pencarian riwayat bayi prematur, kemudian pencarian riwayat lahir operasi dengan sesar, kemudian adanya sesak nafas, adanya grunting atau merintih. Kemudian pada pemeriksaan fisik diperiksa apakah adanya takipnyu, adanya cyanosis, adanya retraksi dada, dan adanya nafas cuping hidung. Dan yang terakhir adalah komponen X-ray torak dengan adanya gambaran groundless appearance pada X-ray torak. Dan masing-masing dari komponen pembentuk input ini memiliki skor yang nantinya akan membentuk diagnosis yang akurat. Proses tentunya akan bergantung pada keterampilan dokter secara umum dan juga SDM yang terkait di dalamnya. Output yang dikeluarkan diharapkan dari Decision Support System yang dibuat adalah terbentuknya diagnosis, terbentuknya tata laksana yang akurat, dan juga terapi yang sesuai. User tentunya adalah dokter ataupun dokter penanggung jawab pasien. Influence diagram yang kami buat terdiri dari 3 variabel, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiganya akan saling berkaitan untuk membentuk satu diagnosis respiratory distress syndrome. Flowchart yang dibentuk mulai dari tahap awal anamnesis,
yaitu dengan mempertanyakan apakah ini bayi prematur atau tidak, apakah lahir sesar atau tidak, apakah merintih atau tidak, apakah sulit bernafas atau tidak. Jika tidak, maka akan berlanjut ke proses tahapan-tahapan di luar program, yaitu ini disesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Dan kemudian tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik, yang nantinya akan berlanjut pada pemeriksaan penunjang berupa ekstraktorat untuk memperjelas adanya ground glass appearance pada hasilnya. Decision model yang dibuat adalah berupa variabel-variabel yang masing-masing menyumbang skor dengan total skor 19. Dengan sistem akan membaca skor 19, maka didapatkan hasil respiratory distress syndrome atau tegaknya diagnosis respiratory distress syndrome. Decision support system yang sudah dibentuk tentunya memiliki banyak kekurangan, maka diperlukan rencana evaluasi, yaitu berupa uji akurasi dan validasi dengan cara membandingkan hasil dari sistem, output yang dilakukan oleh sistem dengan diagnosis atau keputusan dokter, apakah sama ataukah tidak. Kemudian dilakukan uji sensitivitas, yaitu seberapa sensitif program ini bisa mendeteksi RDS atau kasus RDS, dan juga uji specificity, yaitu sejauh mana program ini bisa membedakan kasus lain. Yang tidak kalah penting adalah uji fleksibilitas dan uji user experience atau untuk mendeteksi apakah ini user friendly atau tidak. Kemudian yang paling penting juga adalah kecepatan dalam melakukan respon, karena ini berkaitan dengan kasus-kasus emergensi, kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang cepat dalam kasus emergensi. Keterbatasannya diantaranya adalah keterbatasan dalam menangani kasus yang kompleks, karena program ini dibuat hanya berdasarkan rules, tidak berdasarkan historis, dan kemampuannya dalam beradaptasi dengan data baru juga kurang, dan ketergantungan pada kualitas dari aturan yang sudah diinputkan dalam program. Dan yang terakhir adalah kekakuan dalam keputusan diagnostik. Maka dapat disimpulkan dengan pengembangan decision support system berbasis aturan dapat untuk mendiagnosis RDS ini dapat menawarkan pendekatan sistematis yang berdasarkan data untuk meningkatkan kecepatan diagnosis dengan menggunakan parameter penting. Nah, meskipun DSS ini memiliki keterbatasan seperti kesulitan dalam menangani kasus yang kompleks, namun dia juga memiliki manfaat yang ditawarkan, yaitu menjadikannya alat yang berpotensi sehingga dapat untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan perawatan di rumah sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.